Ya, sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di materi pembelajaran geografi. Nah, materi ini masih lanjutan dari materi ketahanan pangan yang pertama ya. Sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan. Karena kondisi saat ini kita memang yang dibutuhkan adalah sehat ya. Sahabat, materi kali ini tentang bahan industri dan energi baru terbarukan. Nah, apa sih bahan industri dan energi baru terbarukan? Nah, kita akan bahas pada kali ini ya. Nah, sahabat, sekali lagi sebelum ke materi kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah melalui metode Discovery Learning dan Problems Based Learning atau BBL, siswa diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis bahan industri dan energi baru terbarukan. Nah, dalam kondisi saat ini, dalam kondisi pandemi tentunya, sahabat dan juga peserta didik diharuskan untuk banyak untuk mencari ataupun mencari tahu, searching atau browsing terkait dengan materi-materi dari berbagai macam sumber ya. Tidak harus dari sumber ini saja ya. Dalam rangka meningkatkan knowledge daripada kita semua ya. Nah, kita langsung saja ke materi intinya ya. Sahabat, apa sih itu bahan industri? Nah, bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Itu bahan industri. Nah, karena ini berbicara bahan industri, tentunya kita juga harus tahu apa sih itu industri ya. Industri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah, memproduksi bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, itu ya, itu pengertian bahan industri dan industri. Nah, sahabat, ini ada jenis-jenis bahan industri yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama ada bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, bahan mentah. Apa sih bahan mentah? Bahan mentah itu adalah bahan yang diambil langsung dari alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan industri. Artinya di sini belum diolah ya, masih mentah. Kemudian bahan baku. Nah, bahan baku ini adalah berasal dari bahan mentah yang telah diolah secara ringan, biasanya masih jauh dari barang jadi ya. Atau bahan yang memang akan diproses lebih lanjut. Kemudian barang setengah jadi ya, barang yang sudah mengalami proses industri lebih lanjut, hampir mendekati barang jadi ya. Contohnya kayak kain ya, yang banyak dijual untuk kemudian dijadikan pakaian atau tirai di rumah kita ya. Kemudian berikutnya barang jadi. Nah, kalau barang jadi ini adalah barang yang siap dikonsumsi, siap digunakan oleh masyarakat. Sahabat, berikutnya kita ke materi energi baru dan terbarukan. Nah, apa sih energi baru dan terbarukan? Pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif ini adalah salah satu terobosan daripada energi baru dan terbarukan. Nah, energi baru dan terbarukan ini tentunya bersifat ramah lingkungan sehingga dapat berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Ya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, Indonesia menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan minimum 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Nah, itu ya sahabat terkait dengan energi baru dan terbarukan. Nah, di sini
dijelaskan juga energi terbarukan itu apa sih gitu ya. Nah, ini perlu kita tahu ya, sahabat. Jadi, energi terbarukan itu adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya dari energi terbarukan adalah sinar matahari, ombak, angin, air, geotermal dan lain-lain ya. Nah, sahabat, kita akan coba bahas satu-satu contoh energi terbarukan. Yang pertama kita akan bahas tentang energi matahari. Nah, energi matahari ternyata salah satu contoh daripada energi terbarukan. Energi matahari itu dikenal dengan energi surya, ya. Nah, ini adalah energi yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang tropis, ya, hampir sepanjang tahun matahari bersinar di wilayah kita ya, dan matahari merupakan sumber utama energi ya. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain. Nah, ini sangat potensial sekali apabila digunakan di Indonesia ya. Berikutnya energi angin, sahabat. Nah, ternyata angin juga adalah salah satu contoh daripada energi terbarukan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini adalah kincir angin ya. Kincir angin ini digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya ya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar ya, untuk menyediakan listrik di lokasi-lokasi terisolir. Ini biasanya di Indonesia, mungkin di Indonesia belum banyak dikembangkan ya, karena memang untuk membangun energi kincir angin ini dibutuhkan biaya yang sangat besar dan juga kondisi medan dan kondisi tempat yang memungkinkan atau memadai ya. Sahabat, berikutnya kita ke energi air ya. Nah, ternyata air adalah salah satu bentuk ataupun sumber energi terbarukan ya. Energi air adalah satu di antara sekian banyak sumber energi terbarukan yang telah banyak dimanfaatkan untuk mengganti energi fosil. Air sifatnya terus-menerus bergerak. Tiap gerakan air menghasilkan energi alami yang sangat besar. Nah, energi ini datang baik air dari sungai yang mengalir atau gelombang air yang berupa ombak di lautan. Nah, energi yang dihasilkan oleh air dapat dimanfaatkan dan dikonversikan menjadi listrik. Nah, kalau di kita itu ada namanya PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Sahabat, berikutnya adalah panas bumi atau yang kita kenal dengan geotermal ya. Nah, energi geo atau bumi atau termal panas berarti memanfaatkan panas dari dalam bumi. Nah, sumber energi terbarukan yang berasal dari dalam inti atom bumi ini memiliki tenaga yang sangat kuat dan jumlahnya pun sangat melimpah. Pembangkit listrik tenaga geotermal biasanya menggunakan sumur dengan kedalaman sampai 1,5 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi. Ya, ini ya. Di Indonesia sudah banyak dikembangkan geotermal ya. Kemudian biomasa ya. Biomasa juga merupakan contoh daripada energi terbarukan. Biomasa itu sendiri adalah sumber energi yang berasal dari organisme yang ada di bumi seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak ya. Biomasa cukup umum digunakan sebagai energi bahan bakar ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh daripada energi terbarukan ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa belajar dan kembangkan terus pengetahuan melalui sumber-sumber lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.